Kanjeng Diva, kayaknya teman siaran saya yang bernama si Botak Iwat Ramadan nggak bangun pagi hari ini. Kok miring ya? Ya udahlah ya. Bodoh lah. Nggak bangun semalam. Sorry. Botak nggak bangun semalam. Dia habis event. Abis acara di Four Seasons, acara kantor. Karena acaranya sampai malam, kayaknya dia nggak bangun pagi hari ini. Sebetulnya kita kan janjiannya kalau salah satu nggak bisa, kita nggak siaran. Bener apa nggak? Ingat kan janji kita itu. Tapi saya iseng aja pagi hari ini menyapa teman-teman. Menyapa teman-teman karena saya takut kalau nggak siaran terus nggak ada pengumuman ya, direct message saya itu dahsyat didonder oleh teman-teman yang biasa nungguin siaran pagi kita ya. Bukti cinta dari teman-teman sekalian kalau kita kagak nongol itu ya, Anda kan gonggong tuh. I find it kind of cute actually. Ya, jadi aku pikir ya udah deh, aku lanjut aja menyapa teman-teman hari Jumat pagi ini. Siapa tahu nanti tiba-tiba dia bangun. Plus, anggap aja ini sebagai teguran halus gitu ya, SP buat si Botak gitu ya. Apa sih rasanya ditinggalin orang siaran gitu ya? Apa sih rasanya bahwa walaupun nggak ada dia, the world move on. Jadi, saya akan mendedikasikan siaran pagi hari ini khusus buat teman-teman semua. Oke, kita akan ngobrol ngalor ngidul karena ini hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat itu kita butuh hiburan ketawa-ketawa ekstra, bener kan? Iya, ya. Dan saya sudah janji sama beberapa orang pengen siaran, pengen lihat kayak apa sih sebenarnya siaran paginya si Dave sama Iwet kalau di TikTok tuh. Oke. Nah, iya betul. Anda bertanya kenapa rambut saya lepek. Jadi saya itu sangat suka sebetulnya styling pakai hair oil. Nah, semalam itu abis event seharian, aku styling pakai hair oil. Hair oilnya apa? Aku pakai L'Occitane. Jadi instead of pakai styling gel, saya pakai hair oil gitu. Supaya nanti nih abis olahraga saya tinggal keramas gitu. Karena pengalaman saya kalau pakai hair oil terus keramasnya itu jadi tidak terlalu, cek orang Sunda teh jembet gitu loh. Apa tuh bahasa Indonesianya? Nggak terlalu begitu loh, tangled gitu loh rambutnya. Ya. Nggak terlalu kusut, nggak terlalu pabaliut gitu. Jadi saya biasanya sebelum keramas saya suka pakein hair oil. Sebenarnya beberapa hair oil itu pakainya di ujung-ujung aja, jangan sampai di akar. Tapi ada beberapa hair oil yang memang sengaja untuk akar rambut untuk merangsang pertumbuhan. Nah, ini yang saya pakai seperti itu ya. Nah, kalau yang bilang rambutnya mundur, coba pakai apa kuwi jenenge hair toner. Ya, betul. Apalagi untuk laki-laki ya. Dulu rambut hairline saya juga mundur. Itu tuh langsung menambah usia beberapa tahun gitu ya. Kalau rambut mundur ya, hairline mundur ya, di ke belakang gitu. Nah, dirawat. Apapun yang dirawat pasti akan memberikan hasil. Kalau abis hair toner aja Anda kurang puas dengan hasilnya, silahkan pergi ke salon klinik rambut, lalu lakukan treatment PRP. PRP, coba cari Google. Saya biasa PRP di klinik Farmanina di Tebet. Sebulan sekali aja pasti ada hasilnya. Rambut yang rontok, rambut yang patah-patah berlebihan gitu, iya, langsung ada hasilnya. Tuh, ada yang bilang katanya rutin pakai minyak kelapa dan zaitun. Betul, itu juga bisa Anda lakukan ya. Nah, saya memang secara jujur saya sudah melakukan hair transplant. Di mana saya lakukannya? Saya melakukannya di klinik DHI Farmanina Tebet itu. Tidak di Turki seperti kebanyakan pengetahuan umum, tetapi saya melakukannya di Tebet. Kenapa saya melakukannya di Tebet?
budget karena ya kalau bisa dilakukan di Jakarta kenapa mesti jauh-jauh. Satu, saya menghemat budget. Dua, saya menghemat waktu. Tiga, pengen aja nyobain gitu ya. Nah, PRP bisa numbuhin apa jaga aja. PRP juga bisa merangsang pertumbuhan rambut apabila folikel rambutnya masih ada. Jadi kalau folikel rambutnya udah nggak ada, ya PRP nggak bisa menumbuhkan hal tersebut. Mungkin kalau ada dokter rambutku bisa bantu jawab. Nah, kalau teman-teman bertanya mengenai harga hair transplant, the funny thing is, oh iya tuh ya, dokternya cantik banget lagi, Dokter Farmanina. Yes, that's true. Dokter Nina. Dokternya ada banyak sekarang, kliniknya maju sekali. Funny thing is, memang setiap kali saya live dan ngobrol sama orang semenjak saya hair transplant, selalu orang bertanya mengenai transplant rambut saya. Dan saya selalu senantiasa cerita karena buat aku ilmu itu harusnya dibagi-bagi. Siapa tahu ada yang juga membutuhkannya, ya. Berapa hair transplantnya per lembarnya itu? Ini saya sudah melakukannya tuh 3 tahun lalu ya. I don't know kalau sekarang harganya sudah berubah. Oke? Jadi please do check ke masing-masing klinik yang mungkin punya ada yang invite join live. Cek ke masing-masing klinik yang mungkin different clinic has different prices. Klinik Farmanina kala itu harga untuk saya 30.000 per lembar. Saya transplantasi rambut 30 lembar. Nah, jadi teman-teman bisa kalikan saja biayanya berapa. Sebelum dilakukan hair transplant, saya disarankan oleh Dokter Nina untuk melakukan treatment PRP selama 6 bulan. Waktu pertama kali pemeriksaan hair transplant, rencananya saya harus ditanam 6.000. Tapi saya PRP 6 bulan, rutin sebulan sekali. At the end of the 6 month, ternyata PRP saya membuahkan hasil, sehingga transplant saya hanya butuh 3.000 aja. Jadi saya berhemat loh dengan melakukan treatment PRP. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya, ada gunanya nggak sih PRP? That backstory is kind of why I tell you the story, to give you a background. Ada gunanya loh. Tadinya kemunduran saya itu membutuhkan 6.000 ditanam. Setelah treatment PRP, saya hanya butuh 3.000. Jadi kalau kita mau bicara bijaksana menghemat, ya dengan PRP jauh lebih hemat. Ya, nah Feby Gunadi, oh thank you, Mutual Gourmet enak-enak makanannya. Terima kasih buat teman-teman yang suka melihat saya live gitu ya, mempromosikan catering sehat milik partner saya, namanya Mutual Gourmet. Teman-teman silahkan cek di Instagram Mutual Gourmet atau ada nomor teleponnya di bio di TikTok saya. Oh iya ya, di bio TikToknya belum saya ganti tuh nomor yang baru, jadi inget. Abis ini saya ganti deh. Ya, cek aja di Instagram lalu DM. Ada yang komentar, kacamatanya itu aja, ganti toh, beliin toh. Jangan cuman komentar aja toh. Kenapa kacamatanya itu aja? Punyanya cuman ini aja toh. Ngapain numpuk barang toh? Terus jadi sampah toh. Kalau belum perlu ngapain toh beli-beli toh? Paling enak cuman komentar doang toh. Iya pora. Nek mau ngomong tok kuwi gampil. Nek tuku kuwi butuh duta, butuh duit. Saenak-enake wae ngomong ya. Emang nyinyir pagi-pagi kuwi sarapan paling the best kok. Iya. Warna bajunya itu aja. Memang warna baju saya cuman putih sama hitam sama abu-abu. Kenapa? Lah ya saya sukanya itu kok. Hidup-hidup aku kok. Body aku kok. Rak ngerugi ke orang lain toh. Iya. Ojo komentar rai sone kowe. Ya, akeh banget toh sing invite meh join live be aku, tak diklaim saya. Bisa kan gua bahasa Jawa? Gila loh. Katanya orang Sunda bilang hirup-hirup aing, suka-suka aing. Aing itu padahal kasar ya. Bahasa Jawa saya juga kasar. Karena saya itu dulu tinggalnya sempet di Jawa Tengah.
Salatiga, ada yang tahu kota kecil Salatiga? Iya, sempat di Salatiga 5 tahun. Jadi saya belajar bahasa Jawa dari teman-teman sekolah saya. Belajar bahasa Jawa di bangku pendidikan juga, tapi bahasa Jawa yang halus dan saya nggak terlalu jago. I pick up my Javanese dari pergaulan teman-teman saya yang mungkin bahasa Jawanya nggak halus. Jadi cuman buat bercanda aja ya teman-teman ya, jangan terlalu diambil hati. Kalau dirasa bahasa Jawanya kasar, bercanda aja, memang cuman bisanya itu. Bahasa Sundanya kasar, iya, cuman bisanya itu karena dulu juga tinggalnya di Bandung. Karena orang tua saya keduanya meninggalnya di Bandung dan dikuburkannya di Bandung. Jadi memang bisanya I pick up just bits and pieces of bahasa daerah dan mungkin kasar, nggak apa-apa ya. Iwat Sunda, no, Iwat Jawa. Spill perfume favorit. Yakin nih mau di spill. Santai ya. Aduh, thank you loh. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, tradisi pagi-pagi aku sama Iwat sebetulnya adalah siaran pagi jam 7 sampai jam 8. Sebetulnya perjanjiannya kita tuh kalau siaran harus berdua. Tapi hari ini aku kayak sedikit pengen menghukum si Iwat karena dia, I think he overslept karena semalam acara kantor, acara MRA. Okay, let's talk about perfume, shall we? Okay. Mau perfume apa mau rekomen buku? Oke, aduh banyak banget sih pertanyaan. Cialah. Nih ya, kalau nanya kenapa ini ada tisu, bukan tisu yang jerawat. Seminggu ini aku kurang tidur, mungkin bersihin muka kurang bener. Obat jerawat saya totolin. Obat jerawatnya apa? Obat jerawatnya Sari Ayu Totol Belerang 25.000. Murah meriah memikat. Aku akan menjadikan itu sebagai jargon baru aku. Murah meriah memikat. I like it. 3M. Murah meriah memikat. Setuju ya? Murah meriah memikat. Kalau bisa murah, kenapa kita harus cocok kan? Nah, lalu buku. Wait. 3M ya, kita patenkan ya. Boxer aku kelihatan gak sih? Books, okay. Oh, I need to unmirror it. Okay, aku suka deh kalau ada yang nanya buku. Tuh, unmirror. Nah, saya ada Becky ya. Mana Becky? Kalau ada Becky, aku siaran sama Becky aja. Ini, aku lagi baca buku ini. Beberapa kali sudah, kalau teman-teman nanya, halo, buku apa yang lagi dibaca? Saya lagi baca buku ini. Ya, I'm a very slow reader. Saya itu mana Bu Bek? Bek, kalau ada lu komentar dong. Kita siaran bareng aja. Iwat soalnya nggak nongol. Apa tuh namanya buku? Oh ya, I'm a very slow reader. Jadi saya kalau buat baca buku tuh pelan banget. Iya, dan nggak apa-apa. Reading is not a competition. Situ mau baca cepat, monggo. Situ mau baca lama, nggak apa-apa. Belakangan saya lagi suka bacanya buku ini, yang nulis Tom Vanderbilt. Ya, ini adalah, boleh screenshot. Bisa apa enggak? This is the English version. So happen saya lebih suka membaca buku bahasa Inggris. Kenapa? Nggak tahu. Kayaknya saya jauh lebih gampang memahami bahasa Inggris. Plus, saya ingin melatih kemampuan bahasa Inggris saya. Ya. Dengan membaca buku bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris, dan sesekali berbicara bahasa Inggris, buat saya itu adalah sarana saya latihan untuk melatih kemampuan bahasa Inggris saya. Karena prinsip saya, bahasa itu kalau tidak dipakai akan sirna. Contoh, semasa SMP dan SMA, saya itu belajarnya bahasa Jepang. 6 tahun, Jack. Correction, 3 tahun SMA aja. SMP saya belajarnya bahasa Mandarin. Dan tidak dipakai. Lalu sirna, tak bersisa sedikit pun. Sayang kan? Jadi untuk bahasa Inggris, karena anak-anak zaman sekarang, Anda sekalian, bahasa Inggrisnya jauh lebih jago dari saya. Contoh keponakan-keponakan saya, yang buat mereka bahasa Inggris saya
cringe. Jadi itu memicu saya untuk aku mau mempersering menggunakan bahasa Inggris supaya aku berlatih, supaya I can keep up dengan perkembangan zaman, supaya otak saya juga kepake gitu. Karena kan saya sudah tidak muda lagi ya. Kalau otak kelamaan gak dipakai, nanti dia kayak mesin yang kelamaan gak dinyalain. Dan saya itu orangnya gak peduli malu. Dalam arti bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu saya. Jadi kalau bahasa Inggris saya pronunciation-nya tidak tepat, secara grammar kurang 100% bener, gak apa-apa, saya gak peduli. Saya hajar bleh, wong saya cuman perlu dan nyari latihan. Nah, kembali ke membaca buku. Ketika saya membaca buku bahasa Inggris, ini juga membuat kenapa ketika saya membaca itu semakin slow. Kalau saya menemukan, if I came across certain words that I am interested in, dan saya tidak tahu, saya cari, ini kata ini artinya apa ya? Kok saya baru ya tahu kenalan nama kata ini ya? Gue cari artinya gitu. Oh ini toh gitu. Terus aku coba apalin supaya kosakata pemahaman bahasa Inggris saya nambah. Nggak itu aja. Begitu? Jadi saya baca buku itu tidak hanya mencari intisari dari message dari buku itu, tapi juga untuk melatih bahasa Inggris saya gitu loh yang. Sebetulnya saya juga sesekali membaca buku bahasa Indonesia untuk alasan yang sama, karena pekerjaan saya adalah public speaking ya, sebagai MC, kan ngomong tuh di depan umum. Kita juga kan kalau ngomong tuh pengennya menggunakan diksi atau kata yang bervariasi, nggak itu aja. Nah biasanya khasanah diksi ini diperkaya kalau kita membaca buku, entah novel, entah puisi ya. Kalau di novel bahasa Indonesia, film bahasa Indonesia, kan kata-katanya bagus-bagus tuh. Nah saya biasanya I pick up new words bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari membaca. Bisa juga baca majalah ya. Pokoknya sesekali I force myself to read, melatih daya konsentrasi. Oke, sedikit mengenai buku ini. Buku ini membahas, bagus deh kalau teman-teman nyari bacaan akhir tahun, baca buku ini. Ya, cari di marketplace, di links di bio TikTok saya ada tuh links marketplace, ada folder buku, udah saya tautkan links bahasa Indonesia. Ya, ada nih beginners. Buku ini membahas bahwa walaupun kita udah tua, umur udah bertambah, udah bukan abegong, udah bukan ABG, yuk kita belajar hal baru. Karena belajar hal baru itu melatih otak dan juga bikin hidup senang. Semakin kita tua, kita semakin malas belajar hal baru. Just for fun. Misal, nyanyi kek, masak kek, ngeblur rambut kek, make up kek, apa aja. Anything that you like. Yoga kek, lari kek, apa aja deh, suka-suka. Gitu. This is what the book about. Makanya judulnya Beginners ya. Jadi merangsang pertumbuhan, kehidupan supaya hidup selalu seger, otak selalu berkembang. Beginners. Oke? Nah, cukup ya mengenai buku. Shall we move on ke perfume? Iya, otak harus dikasih makan ya. Kak Yud kayaknya ketiduran deh. Sebel ya. Perfume. Oke. Perfume Dior Elixir. Jujur, Anda boleh bilang saya norak, saya itu belum pernah pakai loh Dior Elixir. Kurang pergaulan saya ya. Belakangan tuh saya tuh ganti perfume itu seperti saya mengganti mood. Belakangan, as in a few days, saya lagi suka-suka pakai parfum lokal, judulnya Johan Malik. Mau aku pin. Harganya di bawah 200.000, Jack. Best. Tapi kayak kemarin kalau aku pin produknya aku nggak kasih lihat tuh, nggak, nanti ada violation. Apa aku ambil? Mau?
Aku ambil terus aku kasih lihat terus aku pin. Mau? Sebentar ya, sebentar. Wait, do not go. Ih, gue dikerjain loh sama ini demi mempertahankan siaran pagi. Nih, oke, tunggu aku pin dulu ya, biar kayak itu loh, kayak kreator lifestyling gitu loh. Keren gak tuh gue belajar begituan? Wait, I think I have it on my screen. If everybody, oh enggak ding, harganya berapa tuh? Di bawah 200 bener kok. Aku pin. Oh keren kali, aku bisa pin produk begini. Ada gak? Ada gak? Hah? Coba connect with me people, talk to me. Ada? Oke, cakep, mantap. Ini Johan Malik. Aku tuh beli ini gara-gara aku melihat konten TikTok namanya cowok wangi. Ya, ada nih cowok laki-laki ganteng gitu berewokan, hobinya suka meracuni saya at least dengan preference wangi-wanginya dia. Lalu dia membahas mengenai Johan Malik ini. Lo and behold, ini adalah parfum terakhir yang saya beli sebelum TikTok shop tutup yang kemarin drama Prahara itu. You know? Udah gitu judulnya cute ya. Easy to memorize. Johan Malik. Oke, deskripsikan aromanya. Again ya, saya mendeskripsikan pengalamannya ya. Maksud aku, untuk parfum di bawah 200 ribu. Di bawah 200. Benar kan di bawah 200 ribu ya? Di bawah 200 ribu. Lihat dong kemasannya, botolnya so handsome ya. Gagah. 63 ribu harganya. Tuh ada yang 63, ada yang 156. Iya, 63 ribu 10 mili. Ini berapa sih? Ini berapa mili? Ini berapa mili yang... Kok nggak ada sih, Bo? Bentar ya. Benci ya kalau parfum-parfum gini tuh tulisannya kecil-kecil loh. Gue ini udah pakai kacamata loh. Gue nggak bisa lihat. Ini berapa mili sih punya gue? 50 mili. Iya. Kecil banget. I cannot read it. Bodoh, 50 ribu. 50 mili. Ini kayaknya yang di bawah 500 ribu. Yang di bawah 200 ribu deh. Ya, aduh mata plus, ampun. Makanya nih yang pada punya pabrik minyak wangi, janganlah nulis kayak gini kecil-kecil. Kita nih yang orang tua nih susah bacanya, Jack. Ya, di bawah 200 ribu. Oke, let's talk about presentasinya. Gaya banget ngomongin presentasi. Botolnya unik, kecil, jadi masuk di pouch kemana-mana. Plus, what I love, saya itu suka sekali aroma vanilla. Aroma vanilla kayak kue gourmand istilahnya. Orang tua otak muda belia karena mainnya sama anak-anak TikTok ya. Teman-teman ini toh, ya toh. Nih, katanya saya nggak jago minyak wangi. I just love it, but I'm not a fraghead seperti beberapa teman-teman saya yang jago-jago ya. Konon kalau teman-teman tahu Tom Ford Tobacco Vanilla, some say this is the dupe. Jadi baunya itu tobacco sama vanilla. Tapi buat saya pernah pakai tobacco vanilla. Saya punya sahabat namanya Donny Lim yang punya tobacco vanilla gedenya minta ampun. Saya juga pernah pakai. Tapi tobacco vanilla for me slightly lean toward sweet. Ini tidak se-sweet itu. Ini tuh lebih banyak campuran tobacco-nya for me. Ya, having said that, ini lebih seksi buat saya. Jadi bayangkan perpaduan manisnya vanilla dan pahitnya tobacco, perfect balance. Kebayangnya tuh ya, kayak cowok-cowok yang pakai jas nongkrongnya di cigar lounge, cerutuan, minumnya whisky gitu ya, suave gitu. Bintang iklan, kalau bintang iklan cowok seksi yang cocok untuk merepresentasikan aroma ini buat aku tuh kayak Jeremy Thomas gitu loh. Jangan bilang-bilang orangnya. Ya, yang kayaknya tuh matang berumur, ngerti gak sih? Yang kayaknya tuh gue punya duit,
Tapi gue nggak perlu mempertontonkan dan memamerkan duit gue, anjrit. Paham ya? Ya, kayaknya nyaman banget gitu. Gue cakep, tapi gue nggak perlu jerit-jerit kalau gue cakep, ngerti ya? Gue tuh ganteng, tapi gue nggak butuh pengakuan orang lain kalau gue ganteng. You know? No, not Jeremy Teti, Jeremy Thomas. So sexy, very sexy. I don't know. Well, at least that's why I use perfume. It transport me into a different person. It gives me an experience, a different experience. Jadi imajinasi saya kalau pakai minyak wangi itu yang kayak gitu-gitu loh. Saya tuh nggak terlalu yang top notes-nya ini, base note-nya ini, skin note-nya ini. Itu mas secara teori ya. Kalau saya tuh seneng imajinasi, kelihatan kan saya anaknya tuh imajinatif ya. I'm not saying that Jeremy Teti is not sexy, but different kind of sexy. Don't get me wrong. George Clooney, Eric Bana, you dig me girl, you dig me girl. Ya, ada kan orang gitu ya. Ada orang yang ganteng tapi tidak membutuhkan pengakuan orang kalau dia ganteng. This perfume is giving me that kind of vibe. Kalau Anda bertanya, ini unisex apa enggak? Nothing is more sexier. Personal preference for me. Nothing is more sexier than a girl wearing something masculine. Contoh, dulu saya punya girl crush, perempuan cantik sekali. Dia nyetirnya mobil Cherokee Jeep. Gue nggak tahu mobil itu masih ada apa nggak. Jadi saya selalu suka perempuan yang ada slightly maskulin. Perempuan pakai aroma yang jantan maskulin seperti aroma tobacco and vanilla yang biasanya diidentifikasikan sebagai aroma maskulin. For me, sexy. Misalnya, perempuan pakai kemeja putih laki-laki yang longgar-longgar gitu, yang sedikit bralesnya kelihatan. Seksi. Perempuan pakai suit jacket laki-laki gitu yang longgar, nggak ketat ya. I hate baju-baju ketat. Seksi. Balance. I don't know why. Gila. Perempuan seksi buat saya, Nicolene Patricia. Seksi. Stella Risa, the designer. Sexy. Aduh, kok jadi kemana-mana sih? You know, that's my idea of a sexy woman. Ya. Jadi kalau teman-teman perempuan dan pengen menggunakan minyak wangi ini, tobacco and vanilla, please do so. Adinia Wirasti also sexy. Tapi Adinia Wirasti itu kayaknya tuh her exude sexiness itu lebih, she leans toward an intellectual lady. Nabila Syakib, I need to Google her. Ya. Mirip Tom Ford. Ya, please. Good. So good. Bahkan ini kan semalam aku pakai ini ya. Aku tuh kan kemarin nge-MC di Female Daily Best Beauty Award. Saya sudah standby dari jam 11 di JCC. Jadi saya mandi tuh jam 10.30-an lah ya, jam 11-an gitu. Jadi aku udah semprot ini. Saya selesai event di Four Seasons semalam. Itu what time is it? Jam 11-an. Baju saya, badan saya, Jack, baunya masih ini. Jadi kalau teman-teman nanya longevity-nya, trust me, believe me, impressive. Jadi kalau mau pakai, please be mindful. Ya, please be mindful. Etalasenya hilang. Hah? Hilang? Yang saya pegang ini udah nggak ada di etalase. Hilang. Kita pin. Nah, itu dia. Pin itu suka hilang-hilang ya. Hah? Apa setelah beberapa lama hilang gitu? Gimana sih? Gak ngerti nih, maklumnya bukan jagoan TikTok. Ada gak sih? Masih ya? Ya, pokoknya ini ya. Beli jangan impulsif ya. Silahkan dibaca dulu reviewnya. Kalau suka silahkan dibeli ya. Do it because you like it and you are intrigued with my explanation perhaps, and with the aroma, the scent of the description of the scent. Ya.
gitu. Jadi longevity-nya impressive. Jadi buat saya bangunin Kak Iwet, capek aku udah WhatsApp, aku udah aku udah WhatsApp, aku telepon. Aduh, kamu manis banget deh. Saya nggak baca review, saya percaya Kak Dave, ya. Oh, maksudnya tambahin produk lain yang Dave rekomen, bukan hilang pin keranjangnya. Oh gitu, tambahin. Emang bisa dipin lebih dari satu produk? Bisa. Kalau bisa, mau tambah satu lagi etalase produk lain. Kok jadi jualan minyak wangi? Oh, bisa banyak. Tambah satu aja lagi ya. Yang buat saya aroma wanginya sama, serupa. Mau nggak? Temanya begitu. Mau ya? Oke, satu lagi ya. Sebentar ya. Jangan bubar. Oke. Ini rival. Aduh, celana aku melokot. Nah, ini rival. Ini rivalnya buat saya ya. Saya kalau ditanyain minyak wangi, terus ada yang komentar minyak wanginya itu aja. Iya, minyak wangi saya nggak banyak karena saya belinya, saya bukan orang yang suka nimbun. Kalau belum habis dan belum ada duitnya, nggak maksa beli ya. Teman-teman juga kalau beli barang jangan maksa ya. Nah, aku tambah ya. Oke. Sekarang aku cari dulu ya. Aku pin nih, sekalian belajar pin aku nih at produk. Oke. Wait ya. I think I have it in my showcase sebelum TikTok Shop itu tutup. Aku belum cek lagi. Oh, I do have it. Oh, ini 300.000. 300.000 si Outwest ini. Oke, let me pin it. I feel like Mommy Louise. I can pin, unpin, and add product. Yes, God. Interesting day. I feel like Mommy Louise, the millionaire. Okay, I'm just going to talk about two product perfume karena buat saya ini tema wanginya serupa, cocok ya buat persiapan Christmas. Okay, this one is called Out West from Alchemist. Okay. Ini juga aku belinya dari TikTok Shop. Enggak deh, ini ya kenapa begini? Ini aku beli di Plaza Indonesia deh. Ya kenapa botolnya begini? Ya, ya botolnya rusak. Bisa dilem nggak sih? Anyway. Enggak, ini udah lama, udah pernah dipakai. Iya, bisa dilem ya. Punyamu juga tutupnya begitu. Kasih tahu deh ke yang punya Alchemist, ada yang kenal nggak? Bisa pakai power glue. Power glue suka nempel-nempel di jari, sebel. Nah, ini saya beli sebetulnya karena tergoda iklan. Pernah nggak beli perfume karena tergoda iklan? Karena saya lihat iklannya Jerome Kurnia. Dan di Hollywood LA gitu, desert gitu ya, kayaknya seksi ya. Nah terus aku pikir lucu nih. Dan Jerome itu kan dandanannya kan kayaknya tuh FCK boy banget kan, ya kayaknya serah deh gitu ya. Iya kan, you get that kind of vibe kan from Jerome, yang kayaknya tuh acuh tak acuh gitu ya, kayak catatan si boy versi modern ya. Jerome Kurnia tuh kayaknya, gue nggak peduli pendapat lu bro, I know who I am, gue tuh asik. Ya, Jerome Kurnia ya. Dia bisa pakai rok, dia bisa pakai baju perempuan. Emang gue pikirin kalau gue telepon gue. Emang gue pikirin kalau gue mau, kalau gue pengen, ya udah deh gitu ya, Jerome Kurnia. Nah, gara-gara ngelihat iklannya Jerome ngelihat iklannya Jerome Kurnia mempromokan ini ya, saya beli. Saya semprot ya. Ini juga longevity-nya. Kak Iwet nelfon, bodo amat.
Saya telepon cuma punya satu, itu telepon rumah. Ini longevity-nya impresif. Tetapi ya saya perlu kasih sedikit hasil pemahaman dari pengalaman saya. Kenapa kalau teman-teman suka ngikutin konten-konten TikTok saya itu senangnya semprot minyak wangi abis mandi pakai body lotion baru saya semprot. Oke, suruh Mbak Nia angkat. Nia, lu lagi jalan-jalan di Orchard, nggak bisa ngangkat telepon. Jadi saya sukanya semprotnya di kulit, you know? Ya. Nah, plus moreover, kalau teman-teman punya kebiasaan menyemprotkan minyak wangi di kemeja warna putih, kalau minyak wangi yang konsentratnya aromanya pekat seperti ini, just be very careful and be very mindful. Takutnya ia akan menodai kemeja putihnya. Sayang nggak sih kemeja putihnya? Sayang kan? Makanya I sprayed always perfume on my skin. Oh, like so. Oh, like so. Oh, that's it. Oh, that's it. Ah, gitu loh. Jack, iya, aku tuh sukanya gitu. Aduh, belum mandi udah pakai minyak wangi. So me. Nah, oke. Aku cek produknya nggak ada keterangan berapa mili. Oh my god, again with the mili. Oh no, Alchemist baik. Puji Tuhan dia gede-gede. 50 mili. Tulisannya gede. Nah gini kalau bikin tuh friendly di mata-mata kayak kita gini. 50 mili. Nah, kalau teman-teman bertanya, minta saya untuk mendeskripsikan wanginya, ada plum. Jadi ini lebih manis. Manis tapi dark. Dia ada aroma plum buat saya. So cute. Kalau ditanya udah deh itu aja yang paling distintif. Plum. Bingung kan aroma plum kayak apa? Nah, teuing, abdi teh teuing, kumaha deh. Ini tuh wanginya tuh manis kayak manisan plum. Nggak tahu kenapa ini yang this scent buat saya is serving me that aroma manisan plum. Tahu gak sih aroma manisan plum yang I'm not trying to be racist. Saya pernah main di Cina, di Taiwan, ke toko herbal. You know that Chinese drugstore, Chinese drugstore yang jualan herbal Cina gitu. Saya pernah ke situ ya di Taiwan. Terus selain menjual herbs, makanan, buah-buahan, obat-obatan, dia kan suka jual manisan ya. Anda bayangkan ya, ketika masuk ke toko herbal itu aromanya aja tuh udah herbs, ya. Nah, sinse, ya betul. Nah, terus biasanya kan dia juga suka jual manisan-manisan gitu, dried fruits, ya. Saya pernah cobain, I pick up this plum dried fruits. It's very sweet. Saya selalu mencium makanan saya ya sebelum saya makan. Saya cium manis bercampur dengan aroma herbal yang ada di toko tersebut. Rasanya itu kering, krenyes, gemes, manis, ada herbsnya. Out West. Aku nggak tahu lagi gimana menjelaskannya. Pokoknya deskripsinya buat saya itu. Nah, ada yang bilang katanya pengen beli tapi takut aromanya spicy. Kalau spicy yang Anda maksudkan adalah pedas, enggak. Sukanya yang gitu ya. Jadi plum sweet herbs. I like it. Very warm. Yes. Harganya berapa? Jam berapa ini? Jam berapa? Sembarangan banget. Mentang-mentang lu direktur, lu pikir lu boleh terlambat. Hah? Lu tuh punya kewajiban kepada negara. Gak ada jamnya. Kan gitu kalau di sinetron. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Aduh Tuhan ya Allah. Mentang-mentang pemain sinetron. Lo main sinetron juga gue figuran. Aduh gila gue gak bangun sama sekali. Gue udah tahu, gue udah nebak kalau lo nggak bangun. Oh my god.
Lo lihat, ini gue baru bangun, lo lihat mata gue kayak mata babi masih. Iya. Ya Allah Tuhan. Gue pikir lu nginep di four session. Enggak, pulang. Padahal tidur jam berapa ya? Setengah 12. Capek ya ternyata ya. Capek lah. Tadi aku udah jelasin ke teman-teman yang nonton siaran pagi kita, kalau semalam itu MRA tempat Iwet bekerja dan saya bikin acara year end gathering gitu, mengundang klien-klien. Nah, Iwet itu presentasi 2 jam penuh di atas panggung, jadi dia energinya drain. Gue udah tebak, Wet, pasti lu tidurnya lat gitu. Jadi gue lihat, wah nih orang nggak balas WhatsApp. Terus gue mau iseng ngerjain lu, gue live aja deh. Terus? Ya udah, gue live aja. Plus gue pikir kan kesian ya, Bo, kalau orang pada nungguin terus tiba-tiba kita nggak ngomong. Iya sih, bener juga. Ya Allah, lo dedikasi banget deh. Makasih banget lo. Hebat. Gue lihat-lihat tadi ada kayak ini tuh, tempelan-tempelan tuh orang bisa belanja kayaknya. Apa? Iya. Jadi tadi waktu aku mulai siaran aku bilang hari ini nggak ada Iwet. Aku melayani aja teman-teman mau apa. Rekomendasi buku, bahas buku. Udah. Rekomendasi minyak wangi yang kemarin gue pakai 2 gitu. Terus dipin, udah gue pin gitu. Tuh pada beli tuh orang-orang tuh. Katanya tadi ada yang beli. Ya udah, gue nemenin siaran. Gue tuh lagi cosplay jadi Mami Louise. Oh, lo cosplay Mami Louise. Iya. Paham? Iya, paham. Ayo, kita mulai siarannya kalau gitu. Kita akan sampai jam 9 pagi hari ini ya, teman-teman semua. Oh, enggak. Iya, apa-apa. 8.30 lah, 8.30. Coba, lu punya nggak parfum lokal? Jangan Gantian salah. dong, lu pin. Kalau Iwet bisa pin juga nggak? Parfum lokal. Iya, kita perpanjang ya sampai 8.30 ya. Saf & Co aku juga suka, cuma kan ini temanya lagi begini. Nah, apa itu? Yang ini adalah si Alchemist. Alchemistnya yang Out West. Ya sama. Lu masih penuh, gue udah habis. I like Itu dia anak Alchemist. meledak. Out West Alchemist enak banget. Terbaik. Tutupnya gue udah rusak, Web. Lu bisa, kenapa? Gak tahu. Nanti kalau punya lu udah habis, tutupnya buat gue dong. Boleh. Mau gue kasih aja sekarang nih. Duh, elah belagu. Tapi ini gimana? Maksud gue yang itu tutup mana yang lo mau? Ininya aja, deal-dealnya. Itu hitam-hitam apa? Gue nggak. Lu punya lu palsu ya kayaknya itu. Iya, enak aja. Gue beli di Plaza Indonesia. Di sebelah mana? Ini pameran. Ini beli. Nggak usah ngotot, kasih tahu aja di Plaza Indonesia lagi ada pameran. Lo kalau mau beli ada di lantai berapa gitu. Bukan semua terus dimarahin, nggak gitu cara mainnya. Gue sambil mengingat-ingat nih, gue beli di pameran apa di Ambasador ya? Bukan. Beli minyak wangi palsu. Lu parah banget. Udah lokal masih palsu juga ya, jangan gitu dong. Nah, dulu zaman gue ngekos di Tebet mah gue senangnya belanja minyak wangi palsu. Kan di Tebet padahal ada itu loh, ada si siapa Toto. Tebet namanya Toto. Nih ini juga enak. Apa? Ini Oken Lab. Oh Aken. Kamu bacanya Oaken. Kata ponakan gue bacanya Aken. Gimana ya gue mau ngomongnya ya? Oken gitu. Oken. Dia butiknya di itu tuh di Grand Wijaya. Iya benar, itu kantor bukan sih itu kan? Oh, soalnya ada pelangnya gede gitu. Iya, Oken Lab nih. Ini juga enak. Ini enak. Ini gue yang Serious Moonlight. Enak banget. Baunya tuh kayak apa ya? Enak deh pokoknya. Tapi Nah, stop. Coba rewind.
Apa yang lo lakukan tadi? Semprot. Habis semprot apa? Semprot. Stop. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang budiman, penonton siaran pagi sekalian, lihat apa yang dilakukan oleh si botak. Setelah semprot, dia menggosok minyak wanginya. Oke? Dari pelajaran yang saya dapatkan, yang diberikan oleh almarhum teman saya, Yan Ismail PR-nya, Tempo Group. Ismail, ya. Nggak boleh digosok. Oke, udah di-play baik. Kenapa? Nggak boleh. Karena Gue dari zaman gue bayi, gue selalu gosok minyak wangi kalau gue pakai. itu minyak gosok, Dodol. Ini minyak wangi. Jadi, No gosok. Bener kan, Glam Dewi? Ya tuh, nah ini tuh jagoan minyak wangi yang kemarin aku ketemu tuh di Female Daily Boba. Bener kan? Nggak boleh gosok. Cek aing teh apa? Nggak boleh digosok, kata Ian. Karena ketika lo menggosok, you rub off the top note, the first note of the juice of the fragrance. Nah, kenapa instinctively lu menggosok, kita menggosok, karena basah. bener. Iya, kenapa basah? Cause you spray it too close to your skin, Be. Oh, jadi harus agak jauh. Kalau dulu aku diajarin sama Ian, semprotnya tuh jauh. Karena kan ini tuh apa sih namanya, Web? Dia punya spray itu dia kan akan... Nozzle. Iya. Nozzle. Gituannya, Heeh. cerut gitu, dia kan akan begitu. Jadi you need to spray it 15 or 20 cm from the skin supaya dia projection. Mampus. Iya. Kemakan omongan sendiri. Semburannya, molekulnya tuh dia begitu tuh, cerut gitu, seret gitu, menyebar gitu. You know? Jauh. Iya. Kalau lu semprotnya 15-20 cm, nggak basah kan? Ya. Instinctively you don't need to rub it off. No. Oke. Reduction, SPL. Nanya. Udah enak banget baunya. Betul. Mau nanya boleh? Apaan? Pertanyaannya adalah baju boleh nggak? Lu jangan kampungan deh pakai minyak wangi ke baju. Gua kan cuma mewakili aja, bukan berarti gue melakukan itu. Oh iya benar. Sorry. Terbawa emosi. Maaf. Iya. Jangan sayang. Oke. Jadi nggak boleh ya. Kulit. Aku tuh juga pernah dijelasin sama PR Jas. Terakhir tuh PR Brioni ya. Tahu Jas Brioni? Jas para menteri dan negarawan itu. Dikasih tahu kalau semprot minyak wangi itu tidak ke fabric karena dia merusak. Kulit. Ada yang nanya tadi, menurut Kak Iwet, Out West Alchemist baunya seperti apa? Dia tuh baunya tuh, aduh istilah lo apa? Gue lupa lagi, sialan. Bersahaja. Anak sekarang tahu nggak bersahaja? Bersahaja. Dia itu tidak menjerit, tapi dia berbunyi. Video lo yang menghantarkan lo menjadi TikTokers Indonesia, di mana viewsnya mencapai 2 juta. Iya, tapi tetap aja orang alkemis nggak tahu siapa gue. Gue ngomongin nggak tahu siapa lo. Tadi malam ada cerita. Jadi kan habis acara, terus kan gue nyamperin anak-anak kan, terus ada lagi kumpul-kumpul anak-anak radio. Di situ ada Iyas Lawrence. Terus dia bilang, Sorry lo, semalam gue pulang nggak pamit, manajer gue sakit, Web. aduh, kenapa dia? Dia semalam naik panas, menggigil, jadi dia nunggu di mobil. Oh, oke. Mudah-mudahan hari ini Mbak Wati udah lebih enak ya badannya ya. Terus? Iya. Terus udah gitu, dia ketemuan gila Kayuat tadi gila banget. Yang YOLO lucu sekali, bla 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 bla. Tahu nggak? Aku tuh kagum sekali sama Kak Dave loh, dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, oh ya.
Iya, dia bilang gini, you know what? Setiap kali aku riset mengenai interviewer, aku selalu tontonin podcastnya, apa namanya, Brunch with Dave-nya Kak Dave. Oh, thank. Dia bilang gitu. Jadi Brunch with Dave-nya Kak Dave itu menurut aku selalu jadi acuan aku ketika nanya kepada orang ketika interview. Kan dia Magna Talk kan selalu interview orang kan. Terus I love it, dia bilang gitu. Terus satu hari aku udah pernah ketemu sama Kak Dave di B2 di parkiran Wisma MRA. Dia bilang, terus pas ketemu aku lihat dia, aku kayak starstruck. Terus aku bilang sama dia, Kak Dave, dia bilang, Kak Dave, I really like Brunch with Dave. Dia bilang gitu, dia ngomong lah bla 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 bla. Terus Dave bilang apa? Terus dia bilang ini, oh my god, really sweet of you, gitu kan? Sambil agak jeda sedikit, kamu siapa ya? Gak, gue gak nanya gitu. Mungkin, I don't know. Lo nanya gitu, which gue percaya kalau nanya gitu. Kamu siapa ya? Karena gue di situ dia merasa kayak Ipin Upin. Aku boleh joget aja. Dia bingung, sebingung-bingung. bukan maksud gue tuh daripada gue sok tahu, sok kenal gitu, kan mendingan gue tanya, ya maksudnya to whom am I speaking to gitu loh, Iwat, dengan siapa ya ini gitu. Dia keder juga, ayam, gue jawab apa ya? Terus dia bingung sejenak, terus dia ngomong, aku siaran di atas. Dia bilang gitu. Kesian loh, Bo. Iya, sekarang itu buat anak-anak muda tokoh loh. Semenjak itu, gue paham sekarang kenapa dia kalau ketemu lo awkward. Terus gue mesti gimana dong nih sekarang? Dia takut ditanya, kamu siapa ya? Maksud gue wajar, gue tuh nggak tipe yang gitu loh. Kalau ketemu orang ngajak ngobrol, gue berasa sok kenal aja gitu, walaupun nggak tahu gue. Oh iya, oke gitu. Gue nggak mau. Gue tuh justru gue mendingan nanya supaya next time gue ketemu dia, gue jadi tahu, oh ini Iyas Lawrence yang waktu itu negur aku gitu. Iya. Tapi jadi ada Vidi, ya ampun ada Vidi. Aldiano. That's what I said. Aku gitu kan, tapi kan semenjak saat itu aku jadi kenal siapa Iyas. Aku jadi kenal sama Iyas. Lu mah, gue jadi nggak enak nih. Lah, gue kan hanya menyampaikan, gue bilang ini ya ampun maafin temen gue ya, dia emang suka kayak gitu, tapi dia orangnya baik kok. Iya kak, cuman kan aku bingung aja jadinya. Ini video penyanyi bukan sih? Bukan, Vini Vici. Soalnya ada teman aku makeup artis namanya Vidi. Oh, gue ingat tuh. Iya. Pada bilang gini, bukan Vidi yang penyanyi, Vidi yang podcast. Kan gue dikerjain lagi kan. Kemarin gue juga ditegur Iwet, itu gara-gara gue jujur sama Vidi di red carpet. Pusing deh. Emang zaman sekarang tuh kebanyakan basa-basi, ngelihat orang jujur, lu yang pusing. Orang kayak gue harusnya diemaskan, di air keraskan aja. Iya emang bener, lo tuh dipajangnya di pojokan. Gue mau nanya sama lo. Jadi baiknya gimana coba? Kalau misalnya lo ketemu sama orang itu muji-muji lo, tanpa membuat dia, misalnya gini ya, kalau misalnya sama orang itu terkenal, agak dek sih buat orangnya ketika lo tanya, Anda siapa ya? Lah terus gue mesti nanyanya apa dong? Ya kecuali lo titip Puspa ya, kalau lo titip Puspa nanya gitu nggak apa-apa gitu. Gue manis nanyanya, dan mana gue tahu kalau dia terkenal apa enggak. Dan I treat people the same, terkenal apa enggak. Kalau gue nggak kenal, gue akan nanya, dengan siapa ya? Tadi siapa ya ini? Gitu gue. Lo DM dia hari ini, Yes, you look so handsome last night gitu. Nanti dia sangka gue flirting sama dia. Salah lagi. Bodoh capek deh. Kehidupan. Terus kemarin si Adit belain dia. Adit tuh yang partner siarannya dia, yang kemarin juga ada yang karaokean juga. Iya, Adit pelawak kan? Iya, dia bukan pelawak sih. Dia presenter. Komedian. Dia presenter. Oh, presenter. Iya, dia tuh dulu tuh bawain acara di MTV sama Surya. Makanya namanya Adit Insomnia sama Surya Insomnia.
Iya, Surya terkenal sekarang. Adit juga. Iya, Adit juga. Iya. Lanjut ya. Terus Adit belain, dia bilang gini katanya, enggak, emang dia juga kayak gitu. Kemarin aja lo lihat nggak waktu di panggung pas YOLO gitu, Kak Angie kan bilang itu ada Iyas di sebelah situ. Terus Deve gini, yang mana sih? Iya. Gue tuh, aduh, gue nggak suka acting basa-basi gitu. Ya. Apa ya? Aduh, gue jadi nggak enak nih sama si Iyas. Makanya udah DM dia sekarang, halo Iyas gitu. Atau lo kalau nggak DM biar nggak disangka flirting, lo put di Insta Story. Ngambek, ceritanya ngambek. Mami Louis ngambek. Bo, apa tuh? Semalam kita aduh banyak banget nih numpuk. Oke, pelan-pelan satu. Brunch with Dave. Semalam waktu Mbak Ria presentasi tuh ada Mbak Ria nyebut brunch with Dave apa enggak sih? Enggak ya? Ada di video. Ada di video? Ada di video. Oh, ada ya? Ada. Oh ya udah gak. Ada. Gue pengen ada muka gue gitu di presentasinya. Ada. Iya. Ada. Habis gue sibuk ngobrol sama Mbak Putri, Oh, iya. Putri di sebelah gue sama Luna sama Edric. Jadi ya udah. Plus sama I want to be clear. Ini adalah waktunya lo sekarang jujur sama gue di hadapan 681 orang yang menyaksikan siaran pagi kita. Ya. I feel bad setiap kali ketemu Luna. Kenapa? Apakah memang benar apa yang Luna sampaikan dan lu sampaikan di atas panggung semalam di hadapan klien-klien bahwa pertama kali lu merancang pengen siaran pagi di TikTok itu sama Luna Maya? Terus akhirnya bahwa seyogianya akhirnya lu siaran sama gue, terus Luna sakit hati, itu kan gue jadi gak enak, Nek. Lu mah suka menyudutkan di hadapan 667 orang. Apa? Jangan suka menyudutkan seperti itu. Enggak, lu tinggal jawab bener apa enggak. Enggak. Tapi pembahasannya ada sama Luna. Oh, lu memang sempat ngobrol sama Luna pengen siaran pagi bareng? Enggak, bukan pengen siaran pagi bareng. Jadi pembahasan adalah mengenai live TikTok. Live TikTok itu isinya kok begini ya, gitu. Oh. Ya kan? Terus udah gitu terlontar ide dari Luna. Iya, harusnya kan bisa ya dibikin kayak siaran gitu. Bahas topik, apa. Tapi tidak ada kemudian kalimat, yuk kita bikin kayak gitu. Oke. Nah, untuk kesejahteraan emosi kita bersama ke depannya. Lu doang kali, bukan pakai kita bersama. Iya, maksudnya kan siaran pagi kita ini bentar lagi akan nyampe Hollywood ya, go internasional. Baik, iya. Lu ngomong dong, Bo, sama Luna empat mata, jelaskan. Orang dia nggak kenapa-napa deh, Luna tuh emang gitu aja. Dia bule, matanya melotot, padahal mah hatinya baik-baik aja. Wah, lu main fisik. Gue gak ngatain dia melotot. Enggak kadang-kadang itu gue suka gini. Biasa aja, matanya biasa aja. Terus dia bilang gini, emang gini, mata gue emang gini. Dia tuh kan matanya kan gede sekali ya, Bo. Luna itu kan matanya besar sekali dan itunya kan hazelnut gitu warnanya kan. Iya. Iya kan. Jadi kalau ditatap sama dia tuh kayak lu kayak dipelototin, sebentar dia kayak gini, enggak ini biasa aja, dia gitu. Iya. Emang lah kemarin gue lagi duduk kan ya, gue lagi sibuk ngeliatin layar, tiba-tiba ada perempuan nyolek nih di sini gue. Oh, pas gue nengok mukanya Luna di sini, gue tuh gini, ya Allah deket banget. Terus dia gini, kaget loh, gue gini, oke, ngeliat Susana. Lah emang Susana. Ya makanya lu bayangin dong, dia segini gitu, Bo. Soalnya gue lagi menghindari iklan film Susana di Netflix, lagi sering kan gue penakut. No, I have to tell you. Lu harus tonton Susana yang terakhir. Nggak mau ah? Enggak, Bo, itu lawak, itu komedi, gue nggak bohong. Komedi dari Hong Kong. Bo, percaya sama gue itu komedi. Komedi. Terus, ya. Parah lo mah, lu coba tonton deh. Gue mendapatkan pembelaan yang benar. Kata Glenn Dewi, sebentar gue baca.
Glam Dewi ya. Yes, Dave memang fuck. Mana sih? Kasar. Iya kegulung. Yes, Dave emang suka nanya nama. So pas ketemu lagi he remembers. Dan iya benar. Dan ya see I do that. Ya ini Glam Dewi juga terkenal. Dan gue nanya gitu. Dan dia nggak kenapa-napa, dia nggak marah sama gue. Oh dia masih kesel. Sebentar Sukma masih siaran. Kesiangan gue beliin gue susu dulu. Sukma. Oke. Ya. Si Cabi baru datang. Namanya Sukma apa Cabi? Aduh. Rewel banget. Supirnya Iwet. Salah satu alasan kenapa kita berdua siaran TikTok karena Oh, gue udah beli. Ini nggak gue ambil. supirnya Iwet kenapa? Si Cabi itu suka keder. Dia masuk, udah inisiatif beliin gua kopi, baik banget ya. Baik banget dia, beliin gua kopi udah nih. Terus ada paket, dia masukin paket, dia kasih kopi gue, ini kopi. Terus dia pergi, kuncinya nggak lu ambil, kunci mobil. Pada tugas utama dia ngambil kunci mobil ke atas. Itu emang kalau orang-orang berada tuh di rumahnya selalu ada asisten gitu ya. Gue nggak mau kalah. Nia, bukain dong. Berangkas ibu. BH payetnya dijemur. Apa dijemur? Ibu mau nari sama bapak. Apa dijemur? BH payet. ala share ya. Kalau tinggal di Jakarta nggak punya anak buah kapal kayaknya kurang ya. Kurang. Kayak, hah? Kamu yakin tinggal di Jakarta gitu ya? Iya. Gue nggak jadi. Gue tadi itu role play. Jadi kayak itu siapa Bo? Yang kemarin kita pernah ketemu di TikTok Award, perempuan Cina cantik yang gue bilang dia kayak model ya. Yang kita pernah live bareng. Yang kayak Agnes. yang Agnes yang beli Ferrari itu kan Iya, kayaknya Agnes. 20 gitu di rumah. Gue role play jadi dia. Emang dia semalam ada? Enggak, tadi kan gue pertama role play jadi Louis, terus gue sama pembantu gue jadi kan kayaknya dia vibe-nya tuh kaya gitu. Iya. Iya. Iya Agnes, I love her. Agnes Jennifer. Aduh, capek gue. Tapi semalam orang-orang tuh terpana loh sama YOLO. Sekalian kita perkenalkan, kita punya podcast bertigaan. Iya. Ingat bantu wujudkan cita-cita aku. Aku pengen kayak Vidi Aldiano diundang ke Spotify Rap Up 2024. Oke? Itu goal hidup gue. Diundang ke Spotify Rap Up 2014. 2024. Gue 2 deh kalau gitu cita-cita gue tahun depan. Apa? Oke, kan lo adalah Spotify Rap Up 2024. Amin. Ya kan? Diundang atas nama podcast YOLO, bener kan? Berarti kalau gitu gue ikut juga dong sama lo. Masa lo sendirian? Iya kan bertiga. Nah, jadi kita bertiga. Berarti gue ikut tuh satu mimpi bareng sama lo. Ya, Spotify Wrap Up 2024. Teman-teman aminin ya. Itu berarti sekitar bulan-bulan November Desember. Ya. Terus abis itu yang berikutnya adalah gue juga berdoa dan juga semoga terjadi masuk dalam nominasi TikTok Award untuk kategori live. Oh. Emang ada? Capek banget. Lu kemarin tuh waktu TikTok Award ngapain sih? Tepuk-tepuk tangan. Bego. Sumpah gue gak nyimak. Ada gila. Ada kategori live tuh ada banget. Oh gitu. Ada. Terus gue gini, gue tuh ngucap gitu kan, gue lihat nominasinya. Bisa sih nih, gue sama Dave masuk ke dalam kategori ini. Oh, bukannya itu kemarin penghargaan TikTok itu untuk yang membuat kemajuan lingkungan itu sama yang kayak yang tukang ngumpulin sampah gitu-gitu kan? Itu kan adalah of the year-nya, TikTok Award of the year-nya. Oh. Iya, gue nggak muluk-muluk deh, jangan sampai jadi yang kayak pemenang utamanya gitu. Kalau yang si Pandawara gitu. Nah kalau gue tuh pokoknya udah masuk kategori live terbaik aja. Oh, live terbaik. Ya deh. Boleh. Kan itu nggak semangat. Kenapa? Semangat.
Iya makanya gue bilang gue meralat. Itu kan mimpi lo ya. Who am I to judge? No judgment please. Ya itu kan mimpi lo. Tapi kan lo harus ikut serta di situ. Of course, of course. Gue akan menjadi, kita akan kayak besties gitu, kayak Reisuka Ari sama temennya itu. Jadi lu Reisuka Ari, gue temennya itu. Ya, Siapa? gitu. Ada TikTok star yang duduknya sebelah kita. Masa nggak tahu Reisuka Ari? Nora. Sebelah gue itu suaminya Bunda itu. Bunda Cindy. Sebelah sana yang gue bilang ini. Aduh itu. Yang bajunya bikin sendiri. Iya. Ingat, yang bajunya rebo. Ingat. Ingat. Anak-anak Iya, zaman sekarang itu. Iya. Yang datang dari Jogja pakai kereta. Iya, tapi kayaknya dia soalnya kemarin dia berdua-duaan tuh bikin hidung di Korea. Hah? Itu dia. Iya, Gue nonton. bagus ya. Bukan bagusnya. Itu Hah? Dia. Oh ya Allah, pantas Beda sama ya, FYP jadi cakep gue. ya. Hah? Gara-gara lo pasti. Ini gila, enggak kali. Anyway, tadi yang gue mau bilang adalah, kok gue jadi lupa sih? Kan kita membahas, sebenarnya acara semalam tuh tujuannya apa sih, Iwet? Kita ngumpulin klien-klien gitu, tujuannya apa sih? Iya, semalam itu kan gini, kalau misalnya lo di media atau di bisnis, itu biasanya memang suka ngumpulin klien untuk yang pertama apresiasi untuk kerjasama mereka selama ini sama kita. Oh, Ya kan udah bekerja sama setahun, ya kita undang mereka makan, nonton, ngobrol gitu. Terus yang kedua adalah juga memperkenalkan program-program baru yang kita punya di tahun 2024. Kita mau ngapain, sehingga mereka tahu, gue mau ikutan tap in sama program lo yang ini, gue mau ikutan tap in sama program lo yang itu, gitu. jadi sebetulnya apresiasi sekaligus jualan sekaligus refreshment gitu ya. Betul. Kita tuh punya ini loh, gitu ya. Betul. Plus juga semalam tuh objektif yang paling utama sebenarnya adalah memang memperkenalkan kembali Emera Broadcast Media Division. Oke. Gitu. Nah, terus gue punya pertanyaan. Ya. Mana duluan? Kan semalam itu ada anaknya siapa tuh presenter botak di Metro TV, Bapak. Oh, Andi Noya, Ya, Marco Ada- Randi. ya, ada anaknya Pak Andi Noya. Namanya siapa? Marco Randi. Marco Randi, siaran sama Sarah, penyiarnya Betul. Hard Rock. Iya. Marco Marlo, bukan Marco Randi. Bukan, Marlo adeknya. Mereka punya podcast juga berdua, lucu. Oh, yang semalam? Marco. Oh iya. Ya. Marco sama Sarah kan penyiar Hard Rock. Iya, Dada Kalkun nama TikToknya. Iya, akun TikToknya Sarah tuh namanya Dada Kalkun, @dadakalkun. Kenapa? Ya udah biar aja, namanya juga anak muda, emang begitu. Oh, Lanjut. aku gue ganti juga ya. Enggak, udah. Dada basi kalau gue. Lu Nancy lebih tepat. Terus, abis itu, Gue enggak, gue dada Turki. Turun. iya. Karena dada gue udah nggak di atas tapi di bawah. Turun. Terus, abis itu, Kan mereka suka siaran TikTok juga sore-sore ya. betul. Mana lebih dulu? Mereka apa kita siaran di TikTok? Lebih dulu mereka. Tapi lucuan kita. Enggak, karena gini, gue tuh sebenarnya juga pingin bilang tuh nanti, siarannya mereka itu sebenarnya utamanya di radio. Oh. Lalu Jadi mereka kemudian sambil di-live siaran kan. radio, sambil siaran TikTok. Tapi di live kan. Nah, gue pingin bilang itu harus diputer. Kenapa? Selama 4 Enggak. jam. Cuma 1 jam aja, cuma 1 segmen. Oh. Iya, jadi kan dulu kalau misalnya siaran radio itu suka ada yang bintang tamu gonjreng-gonjreng jamming. Oh. Nah, itu sebenarnya mereka tujuannya itu buat apa namanya, exposing talent-talent TikTok yang nyanyi. Kan radio kan, musisi. Oh. Oke, Gitu. oke. Cuma So- gue pengen bilang itu diputer, harusnya sebenarnya adalah base-nya TikTok supaya dia lebih kayak kemarin kan lucu banget kan? Lucu. Dan gue melihat Sarah sama Marlon itu
Marco, Sarah sama Marco. Lo tau nggak Iwet? Gue tuh kenal lo pertama kali lu seumur Marco. Iya. Bener. Jadi lu menganggap lu adalah Sarah Tobing, Marco adalah gue ya? Ya enggak dong. Waktu lu seumur Marco, gue udah di atas lu, nyomet. Oh iya benar. Loh, Sarah lebih tua daripada Marco. Oh ya berarti gue Sarah. Tetap. Oh, Sarah lebih berumur. Iya, tapi lucu loh. Mereka lucu. Gue suka dengerin siaran mereka. Lucu banget. Dan pembawaan dirinya itu fun to watch. Yes. Fun. Marco Yes. sama Sarah ini. Iya, dan Marco-nya tuh bener-bener kayak apa adanya gitu ya. Dia kayak udah blar, terserah Sarah lo mau apain gue ikut aja gitu kan. Cakep loh Marco itu. Udah punya pacar. Iya. Lo mau? Ntar gue kenalin ya. Nggak gitu. Ya, Bang. Nah, polemiknya di dunia maya, di internet adalah Marco itu kakak, Marlo itu adik. Tapi yang terlihat sebagai kakak itu justru Marlo Oh. dibanding Marco. Itu satu polemik pertama. Polemik kedua adalah Marlo punya pacar duluan, Marco nggak punya pacar. Oh. Terus pacarnya Marlo ini terkenal. Ini GAC. Gamal. Ya nggak, bukan gamalnya dong. Kan ada Abigail, ada Cantika. Cantika. Ya kali gamal. Abigailnya pacarnya dia. Abigail pacaran sama Cantika. Bu, astagfirullah. Abigail pacaran sama Marlo. Oh. Iya. Di GAC nggak ada Abigail. Masa? Lah kan GAC Gamal, Abigail, Cantika. Kayaknya bukan Abigail deh, Nek. Lu ngaca deh. Siapa? Yang Ada gila. Audrey. Cantika yang pacaran sama dia ya? Cantika pacaran sama Audrey. Bukan. Aduh, ruwet banget deh ngomong sama lu. Gue juga merasa diri gue ruwet banget deh. I cannot keep up, man. Tadi kan ada dua tuh. Udah dua-duanya ya. Yang satu adalah apakah Luna, satu lagi apakah ada wajah lo di presentasinya Mbak Ria ya? Udah ditanya dua-duanya ya? Udah. Iya, betul. Nah, terus gue juga mau membahas Edric. Iya. Gue mau membahas Edric. Edric tuh bilang begini kan, I compliment him kan gue bikin video karena Edric tuh kalau nge-MC masih suka orang salah sangka. Iya. Panggil dia Dave Hendrik. Iya. Padahal dia Edric Chandra. Betul. Dan lo dipanggil sebagai Dave Edric. Iya, jadi kan gue bingung siapa sebenarnya yang lo mau panggil. Jadi gitu, terus gue bilang ini Edric, tapi kamu hebat deh gitu kan. Dia bikin konten video-video lucu tuh setiap hari, Bu, setiap hari loh. Terus dia bilang iya kak gitu, itu tuh melelahkan. Memang, terus dia membahas siaran kita. Tapi kakak juga hebat sama Kak Iwet siaran gitu. Kayaknya lebih gampang ya kalau siaran gitu. Nggak perlu pusing mikirin mau bikin apa. Iya. Siaran aja ngomong gitu, live streaming. Tapi hambatannya dari kayak kakak, live streaming siaran pagi di TikTok itu adalah konsistensi. Berarti tiap hari kakak harus komit waktunya. Nah aku nggak bisa kak kayak gitu. Jadi buat aku kayaknya yang kakak lakukan lebih susah. Iya. Intinya adalah kenapa gue mau share ini sama lo. Memang point of view tuh selalu beda-beda ya. Iya. The grass will always look greener from the other side. Iya. From my point of view, Edric tuh hebat ya bikin konten-konten video gitu. Hebat loh dia. Gitu. Itu tuh susah loh. Sementara from Edric's point of view, dia ngelihat kita yang siaran pagi tiap hari itu lu lebih susah deh, Nek. Gitu. Gak sesusah gue gitu. Jadi gue gini, oh interesting ya. Memang kadang-kadang kalau kita sirik ngelihat kehidupan orang, ya dimaklumi aja. Itu karena lu ngelihatnya dari luar. Kalau lu ngelihat dari dalam belum tentu. Itu sebenarnya ya berat lagi dia. Udah tadi lucu-lucu bahas segala macam, balik lagi berat. Enggak, tapi nyelip dikit ya. Menurut gue ini balik lagi sama bahasan kita yang beberapa hari lalu soal point of view, Bo. Intinya adalah sebenarnya topiknya komitmen dan konsistensi.
Tapi dari point of view dua pihak yang berbeda. Satu pihaknya Edric, satu pihak kita berdua. Buat Edric, konsisten dan komitmennya adalah membuat kontennya. Dia sama-sama konsisten dan komit loh. Tapi kalau kita juga sama-sama konsisten dan komit kan. Cuma kalau buat kita sulitnya konsistensi komitmennya Edric adalah memikirkan ide kreatifnya untuk VT-VT-nya. Sementara kalau untuk Edric, kesulitan komitmen dan konsistensinya adalah masalah waktu. Iya ya. Tapi sama-sama kita berdua adalah menjalankan sesuatu yang konsisten dan komit. Ternyata bahasa Jawanya adalah sawang sinawang. Bagus sih. Apa tuh? Itu kali, maksudnya the grass will always look greener from the other side. Oh, sawang sinawang tuh artinya itu. Iya, Bagusnya iya. buat nama anak kembar tuh. Jadi kalau laki Marco Marlo, kalau Iya. perempuan Sawang Sawang sinawang. Bagus tuh sawang sinawang. ya. Iya, bagus banget. Kalau dapet topi, gue nggak dapet topi. Kau sirikan Marlo. Ih, kenapa Marco? Iya, si Marco tuh kalau live dia suka kan malam gitu ya pulang siaran dia live-nya. Sambil makan, terus abis dia makan dia main game, Bo. Oh, gue pernah lihat. Itu. Dia Handsome. makan dulu. Very Dia handsome. makan. Iya, suka ada kucingnya lewat-lewat gitu kan. Iya. Iya, dan dia apa namanya bukan Bo, memecahkan. Hah? dia itu berarti kliennya adik gue. Adik gue kan real estate agent. Nah, dia kliennya adik gue. Dia beli apartemennya Malala ya? Nggak usah ngomongin harta orang kali. Iya. Ya kan, soalnya yang dia ceritain selalu adalah kalau di siaran tuh adalah siaran radio tuh apartemennya. Soalnya gue inget ketika lu ngomong kucing, karena I think he love his cat so much. Yes. Jadi kalau dia pergi keluar kota atau dia lagi main game di rumah, kucingnya hilang, itu yang nyari keliling komplek adik gue. Hah? Kucingnya suka pergi sendiri nggak ngomong-ngomong. Namanya juga kucing. Dan kucingnya katanya kucing mahal. Iya, kucing mahal. Jadi adik gue tuh di grup WhatsApp ibu-ibu yang nyariin, aduh ibu, ini kucingnya Pak ini hilang, ntar ada di rumahnya siapa gitu. Masa? Iya. Sementara ya, lu kebayang ya adik gue tuh komitmennya dia terhadap pekerjaannya. Sementara adik gue itu takut kucing loh. Dia itu kepegang bulu kucing bisa pingsan loh, Iwat. Tapi dia bantuin nyariin. Iya, dia literally pingsan loh. Bukan yang geli-geli takut, enggak. Dia pingsan. Plak. Drop dead. Oh my god. Terus begitu ketemu dia apain? Ya enggak, dia cuma bilang, Pak ada di sini ya, saya nggak bisa bantu angkat karena saya nggak bisa pegang kucing. Saya pingsan nanti Pak, mendingan mana? Oh, ada petopi juga. Beli ya? Iya. Sawang sinawang. Terus Iya. apa ya? Terus gue tanya sama Edric, lu tahu kan? Gue dengan pertanyaan-pertanyaan apa? Iya. Terus gue tanya, Edric maaf ya, aku pengen tahu. Terus how did you make money from creating content? Iya. Gue tuh selalu penasaran kan, ini konten-konten creator gitu, bikin-bikin konten kayak Edric gitu, dapat duitnya Dari dari mana sih, Nek? Gitu. Apakah dengan bikin konten terus job MC-nya jadi banyak karena bikin konten sebagai sarana dia promosi gitu, Iya. atau apa gitu? Terus dia bilang, iya dari klien Kak. Bless you. Thank you. Terus? Iya dari klien gitu. Ada klien yang reach out, product placement gitu. Nah sebetulnya kan itu juga yang dilakukan oleh MRA semalam kan, mencoba mencari klien untuk product placement kan. Iya, benar. Tapi kalau kemarin tuh gue juga beberapa waktu lalu gue sempat ngobrol juga tuh sama Geng Menteri Ceria, sama terutama Melania sama Edric. Karena mereka dua yang konsisten sekali bikin konten-konten kayak gitu kan. Ya Ayu sama Luna juga sih. Terus gue tanya gitu, Bo, Melanie terutama kan, Melanie punya podcast itu kan, YouTube itu kan. Gue tanya, gimana, lo udah jualan belum si YouTube lo gitu?
apakah sudah ada klien yang kayak misalnya built-in setahun gitu, gue tanya sama dia. Belum sih Bo, tapi ya satu-satu ada lah, puji Tuhan, dia bilang gitu. Terus kalau kayak gitu apakah lo menjadikan itu sebagai kayak sumber pencarian lo gitu? Terus dia bilang enggak sih, kalau gue menjadikan itu sebagai window gue, etalase gue, dia bilang gitu. Terus Edric mengiyakan iya, karena banyak video-videonya dia itu yang membuat klien tertarik untuk hire dia. Oh lucu ya, oh lucu sehingga akhirnya kemudian dia justru dapat job MC-nya tuh karena kok Edric aku suka lihat video TikTok-nya, video Instagram Reels-nya gitu kalau kata mereka. Jadi itu kayak ya kayak sarana jualannya mereka. Iya. Gitu. Ya gue kan selalu penasaran aja gitu, how do they make money? Yang gue kecewa adalah Edric nggak nanya balik ke gue. Ya kayaknya gini ya, lo kayaknya mulai harus mengikhlaskan bahwa nggak semua orang tuh kayak lo. Maksudnya? Kalau nanya ditanya balik gitu. Iya. Gue senangnya gitu. Iya. Mungkin. Kalau lu gimana, Dave? Coba gue yang mewakili Edric deh kalau gitu ya. Kalau Kak Dave sendiri gimana? Dari siaran gitu apakah sudah ada klien? Mulai ada sama dapat duit dari koin-koin itu, Dri. Iya kan? Jujur ya. Iya. Lah, waktu gue jadi tamu podcastnya Melanie ditanya, terus juga gini, udah dapat berapa? Gue jawab. Berapa emang dapatnya coba? Lu mah gitu, sistemnya tebang pilih. Kalau Melanie yang viewers lebih banyak lo kasih tahu. Iya udah pasti. Nih tutupan megahnya Edric. Tutupan megahnya Edric. Please don't hate him for this. Tapi he means well. He means well. Terus ya gini. Tapi bagus deh Kak. Aku seneng Kak Iwet punya siaran pagi sama Kak Dave. Akhirnya orang jadi kenal dia siapa. Kan dia kalau sama Menteri Ceria tuh biasanya gini. Menteri Ceria tuh ada Luna, ada Ayu, ada Edric, ada siapa sih? Siapa lagi? Ada Luna Maya, ada Ayu Dewi, ada Edric, ada Melanie Ricardo, sama siapa satu lagi tuh gitu. Siapa tuh satu lagi gitu. Kan orang nggak kenal katanya gitu. Iya. Sekarang dengan siaran pagi sama Kade, orang kenal sama si Iwet gitu. Dan katanya Iwet punya sesuatu yang bisa dia banggakan. Kan engagement acaranya kakak bisa dibanggain. Iya. Gue jual lagi. Fuck, ada yang bisa dia banggain. Makanya lu juga kalau main ya sadar diri, jangan nama yang terlalu terkenal semua, lu nya nggak terkenal, jadinya jomplang ya. Pede banget ya, pede banget. Itu siapa temennya? Itu mereka berlima ya, berempat kita tahu ya. Satu lagi siapa? Apa ya kerjaannya ya? Gitu. Tapi ya, setelah gue pikir-pikir ya, teman-teman gue tuh pada baik-baik banget loh, Bo. Mau temenan sama lu walaupun lu nobody. Iya, satu itu ya. Terus yang kedua tuh mereka juga berusaha loh ngangkat gue. Iya. Bener loh, mereka tuh bener-bener berusaha banget ngangkat gue supaya kayak biar si Iwet tuh nggak rendah diri gitu kali pikirannya ya, Bo ya. Iya. Nah, makanya terlepas dari katanya judes banget mulutnya Edric, tapi fakta bahwa Edric sama Luna semalam hadir ke acara company lo. Iya. Itu kan cuma mau support lo. Iya. Those are real people lo. Those are real friend. Banget. Those are real friend. Banget. Itu teman sejati, Iwat. Banget. Setuju gue. Gue sampai gini. Hati mereka baik. Gila, gue sampai oh my god. And they stay. Ya. And they stay. Wah, gila sih. Good people. Gila, gue bener-bener kemarin tuh udah pengen nangis sebenarnya begitu ngeliat mereka datang tuh gue kayak oh my god. Nah, true friend. Gila sih, bener. Gue setuju. Aduh, gue setuju. Ya. So ya. Udah. Lo kapan-kapan ikut ya, bareng sama gue juga ya. Mana? Itu geng Menteri Ceria, lucu banget mereka, bener. Baik kok mereka hatinya. Minder gue, Nek. Jangan, biar kita tuh ini apa namanya? Jadi kita tuh kumpulnya rame gitu. Ya boleh nanti kapan-kapan.
Ntar gue ajak ya, gue ajak. Merekanya mau nggak sama gue, Bo? Mau. Mereka pasti juga ketawa-tawa sama lu. Suka pasti. Gitu, sekali-sekali ya ngumpul sama tante-tante. Bude. Aduh ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan. Berarti Geng Menteri Ceria YOLO Mom Sweet Mom. Waduh rame banget. Kita sudahi ya teman-teman sekalian kebersamaan Jumat ini. Terima kasih hari Jumatnya. Kita nggak punya hutang. Kita sudah siaran pagi hari ini ya. Silahkan dilanjutkan sisa harinya. Kamu mau ngapain Jumat ini yang? Aku ada meeting aja sama ke kantor satu. Meeting sama Pak Arga. Enggak. Pak Arga udah dong kemarin. Pulang duluan Pak Arga. Kenapa tuh nggak lo tanya? Gue tuh tadi mau kenalin Pak Arga sama Angie. Gue udah siapin si Angie dekat gue. Lu dekat sini. Gue mau kenalin sama kliennya si Iwat. Gue bilang gitu. Ganteng ampun. Gue bilang gitu. Lu jangan flirting ya. Gue gitu. Pas gue ya udah nggak ada. Ya, dia tahu mau dijual sama lo. Ih gila lu. Terus kita enteng ngomongin itu ada timnya di sini lagi nonton. Mampus nggak lo? Nggak ada. Siapa kita ditonton Pak Arga? Oke, guys, terima kasih banyak. Maafin ya, tadi aku kesiangan. Tapi untung masih bisa catch up setengah jam. Nanti kita ketemu lagi hari Senin pastinya ya. Enjoy the rest of your day. Have a beautiful Friday, everyone. Get off your phone. Live your life. Blessings. Bye.